Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Luki Kurniawan dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang sudah bergabung sore hari ini bersama Instagram Sharing Time. Kali ini kita akan membahas manajemen stres selama pandemi COVID-19. Apalagi sekarang berkaitan dengan bulan Ramadan, tentunya kesabarannya double begitu ya. Sabar menghadapi puasa dan sabar menghadapi pandemi. Nah, mungkin Pak Luki ada inspirasi atau pandangan terkait hal ini, ya, kami persilahkan silahkan untuk berbagi dengan teman-teman di Instagram. Ya, terima kasih waktunya Mas Ari. Memang mungkin terkait dengan COVID-19 ini kita perlu menyikapi secara, menggunakan akal rasional karena beberapa hal terkait dengan COVID-19 ini merubah banyak hal sekali di setiap lini kehidupan kita, baik itu dalam hal kita bersosialisasi dengan orang lain, kemudian belajar, bekerja, maupun juga dalam bidang-bidang yang lain. Mungkin dalam hal ini kita harus pandai-pandai dalam menyikapi COVID-19 ini. Nah, karena kalau kita tidak menggunakan sudut pandang yang baik, yang rasional, yang positif, tentunya nanti akan berdampak pada uh, stres kita. Karena stres kan ada penyebabnya. Ya, Ya, stresor itu betul. adalah penyebab stres. Nah, Oke, terima kasih Pak kalau Luki. Kita coba nih. Ada pertanyaan ini tadi. Kemarin ada yang masuk begini Pak Luki. Jadi karena kondisinya berbeda begitu ya. Biasanya kalau kita mau Ramadan itu kan suasananya penuh dengan keramaian, kebersamaan, ya pergi ke masjid dan sebagainya. Beberapa audiens Instagram itu masuk begini. Bagaimana mengubah mindset kita Ramadan yang ramai menjadi Ramadan yang seperti ini. Jadi kadang-kadang ketika mereka keluar mau pergi ke masjid, oh iya, masjidnya tidak ada ibadah jamaah. Kadang-kadang framing kondisional yang sudah sekian puluh tahun dijalani tiba-tiba berubah itu kalau orang gitu kan langsung patah hati Pak Lut. Kira-kira gimana ini? Mungkin ada pandangan ini. memang ini menjadi apa ya, topik atau pro dan kontra ya antara ketika kita harus melaksanakan kegiatan ibadah di rumah, uh, ini menjadi apa namanya, protokol kesehatan bersama dan demi kebaikan bersama juga. Karena sebelum-sebelumnya ketika bulan-bulan Ramadan biasanya kita selalu senang menyambutnya, kita beramai-ramai memakmurkan masjid dan sekarang harus melaksanakan ibadah di rumah. Tapi ini menjadi semacam perhatian khusus bagi kita semuanya agar kita bisa menyikapinya secara positif, Mas Ari. Jadi kita bisa ketika kita bisa menyikapi secara positif dengan rasional tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, tentunya nanti kita akan merasa nyaman ketika melaksanakan ibadah di rumah bersama keluarga gitu. Kalau di caption saya di hari ini saya menyampaikan bahwa di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi momentum untuk melakukan rekonsiliasi dan membangun hubungan baik itu komunikasi maupun intra dan interpersonal kepada orang tua kita, keluarga kita yang ada di rumah yang mungkin sebelum Ramadan kita disibukkan dengan rutinitas dan aktivitas sehari-hari gitu. Berarti Jadi anu ini ya, sebenarnya momentum yang baik gitu. berarti ada hikmah tersendiri lah di saat pandemi ini masih ada sisi positif yang bisa kita ambil sebagai pengobat stres tadi begitu. Iya, ya tentunya seperti itu Mas Ari. Gitu. Jadi mungkin Atau kita kalau menyikapinya secara positif kita bisa beribadah secara khusyuk di rumah. mungkin bisa disampaikan pada audiens kira-kira tips-tips dan kiat-kiat untuk mengelola stres tadi, Pak. Mungkin bisa mengubah stres Iya, menjadi sesuatu yang positif. Mungkin bisa ada kiat-kiat tersendiri yang dilakukan mungkin oleh Pak Luki sendiri atau mungkin dari berbagai literatur yang ada begitu. iya. Sebenarnya stres itu tidak selalu berdampak buruk bagi kita.
kalau kita melihatnya secara menggunakan kacamata positif. Nah, stres itu juga bisa menjadi semacam uh, stimulus bagi kita untuk membangun resiliensi kita atau daya tahan tubuh kita, daya lentur kita terhadap masalah atau beban yang sedang kita hadapi. Dan kadang kalau orang bisa menyelesaikan step ini, problem yang dihadapi oleh individu atau orang, itu kita bisa menjadi lebih percaya diri, Mas Ari, untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul di kemudian hari. Kalau saya sehari-hari selama pandemi COVID ini, beberapa pekerjaan rumah saya yang biasanya terbengkalai itu bisa terselesaikan itu. Contohnya berkebun. Nah, saya tuh suka apa namanya memelihara dan bercocok tanam bonsai. Nah, selama ini jadi hikmahnya jadi terawat di rumah. Nah, kemudian pekerjaan-pekerjaan biasanya dilakukan oleh orang tua yang sebelum pandemi ini saya jadi bisa membantu orang tua selama di rumah untuk membersihkan pandemi ini. Jadi sebenarnya bagaimana kita itu bisa mengatur atau mereschedule kegiatan kita yang dulunya kita bisa melakukan aktivitas di luar rumah, tapi kita laksanakan secara apa ya, bukan isolasi ya namanya ya, tapi kita melakukan physical distancing lah. Gitu. Ini ada yang masuk Pak pertanyaan. Bedanya stres dengan gila itu apa Pak? Apakah sama atau beda Pak? Pertanyaannya yang sering muncul ini ya, karena orang kadang-kadang kalau stres itu sudah selalu diasosiasikan dengan gangguan gitu ya, gangguan kejiwaan atau gila tadi. Itu gimana kira-kira Pak Luki? Ya. Pandangannya. Kalau di tahapan psikologis itu kan manusia itu ada dalam kondisi normal, kemudian mengalami gejala jiwa, mengalami gangguan jiwa gitu. Jadi kalau stres itu tahapannya masih dalam tataran gejala jiwa. Gitu. Tetapi kalau stres ini tidak di-manage dengan baik, tidak dikelola dengan baik, dan stresornya terus-menerus menekan apa namanya, kalau di secara biologis itu stres itu kan sebenarnya terjadi karena hormon kortisol kita itu melebihi tubuh dan membuat metabolisme yang ada di dalam tubuh itu menjadi rusak dan menjadi lelah. Jadi otot di dalam tubuh itu menurun dan tiba-tiba sistem tubuh telah memecah protein yang ada di yang menghasilkan energi. Jadi kadang kalau orang yang stresnya itu berat, maka imun. Jadi bagaimana kita itu pandai-pandai untuk memanage dan mengelola stres itu. Kalau antara stres dengan gila itu ya berbeda. Kalau gila itu sebenarnya mereka sudah mengalami gangguan jiwa. Nah, kalau orang gila itu kan sebenarnya membutuhkan pertolongan profesional medis. Nah, seperti psikiater atau dokter. Nah, biasanya diberikan obat-obat semacam antidepresan gitu. Tapi kalau stres saja sebenarnya hanya perlu mendapatkan support dari orang yang ada di sekitar kita maupun konselor yang menangani orang-orang normal itu. Jadi kalau stres itu saya tangkap tadi masih berupa gejala jiwa, sedangkan kalau gila tadi sudah mencapai pada gangguan kejiwaan. Oh, jadi sebenarnya stres itu kalau kita kelola dengan baik, kita berikan treatment yang cocok, insya Allah malah bisa menghasilkan efek positif ya tadi. Contohnya meningkatkan kepercayaan diri tadi juga ya. Ya. Dan diri, ya, kemampuan resiliensi kita jadi lebih meningkat, daya lentur kita. Kita kembali ke ini Mas, kembali ke terkait dengan masalah stres tadi kan banyak orang menyampaikan di kolom pertanyaan itu bagaimana apa ya membuat hati kita itu menjadi lebih lapang. Kadang-kadang ada beberapa orang mendapatkan masalah sedikit kemudian terlalu banyak difikirkan
akhirnya malah tidak terselesaikan masalahnya, menjadi masalah bagi dirinya sendiri. Kadang-kadang itu ada audiens yang bertanya seperti itu tadi di kolom pertanyaan. Mungkin bisa ada pandangan itu, gimana kalau ada masalah itu ya nggak usah langsung dipikir berat begitu loh. Itu kadang-kadang kan ada orang yang pemikir sekali begitu. Jadi bawaannya ya stres tadi. Coba Pak Luki mungkin ada pandangan. Ya. Kalau banyak ahli menyampaikan ini kuncinya sebenarnya pada sudut pandang kita sebenarnya. Sudut pandang kita, kemudian lebih lanjut ke tahap persepsi di dalam pemikiran kita gitu. Jadi kita bisa sebenarnya kalau tipsnya ya kita bisa menyederhanakan hidup kita sebenarnya. Terkadang kita itu mengalami stres karena terlalu ambil pusing sebuah kejadian dalam hidup kita itu. Nah, jadi sebenarnya ya apa ya kadang kita harus menyikapinya itu secara mungkin ya kadang bisa serius, nah dan kadang juga bisa dalam tataran lebih slow gitu. Jadi kalau waktunya kita serius menyelesaikan problem yang sedang menerpa kita ya kita selesaikan secara serius. Gitu. Kalau kadang itu kita butuh cooling down, butuh slow dulu, nah maka kita harus slow gitu. Jadi ritme itu sebenarnya yang mengetahui adalah diri kita sendiri sebenarnya, ritme itu. Kadang kita harus slow atau kadang kita harus kenceng, nah sebenarnya diri kita yang bisa menilai dan mengaturnya itu. Dan setiap individu nanti akan berbeda-beda gitu, berbeda-beda. Mungkin kalau saya seringnya ketika menghadapi problem ya saya harus menyelesaikan dulu secara serius dulu. Nah, kalau memang dengan berbagai strategi ternyata belum terpecahkan juga, maka saya akan calling dan saya akan mencari semacam supporting dari diri saya sendiri gitu, agar oh ternyata ada beberapa sudut pandang untuk menyelesaikan dan nanti ada semacam win-win solution gitu, solution untuk menyelesaikan problem yang kita hadapi itu. Jadi kadang ada yang secara serius, ada yang slow gitu. Tapi yang terlalu slow juga tidak baik juga gitu. Jadi mungkin ada semacam kombinasi lah gitu. Jadi ada skala prioritas terhadap sebuah masalah, mungkin seperti itu ya Pak Luki ya. Jadi biar tidak semua dipikir berat ya. Ada yang bisa dikerjakan secara slow, ada yang harus butuh pressure, butuh tekanan. Nah, luar biasa sekali. Ini ada lagi pertanyaan yang masuk. Wah ini, wah pertanyaannya sedikit keluar tapi nggak apa-apa. Program studi bimbingan konseling Universitas Mercu Buana Yogyakarta sudah buka pendaftaran mahasiswa baru belum Pak? Nah, ini ada yang bertanya seperti itu. Mungkin bisa disampaikan sudah ada pendaftaran belum Pak di masa pandemi ini? Mungkin daftarnya online atau ada jalur khusus corona mungkin. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Nah, untuk program studi bimbingan dan konseling di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, karena kebetulan saya menjadi salah satu lecturer yang ada di sana. Pada saat ini sebenarnya sudah dibuka sejak bulan Januari kemarin untuk penerimaan mahasiswa baru. Nah, kalau selama pandemi corona ini kami memberikan free untuk biaya pendaftaran, jadi nanti bisa diakses di official apa namanya PMB kami di MK Mercu Buana Jogja itu ACID itu. Oke, nanti akan saya tuliskan di caption nanti biar yang bertanya nanti bisa langsung klik ke link yang disebutkan begitu. Oke, ini kembali lagi mungkin di sesi-sesi ngabuburit seperti ini kan banyak yang mengakses media sosial dan kadang-kadang media sosial itu malah menjadi sumber stres, Pak. Nah, ini mungkin ada pandangan terkait ini karena banyak orang stres gara-gara media sosial ya. Ada broadcast WA, ada story, ada apa kadang-kadang itu menjadi faktor stimulus pemicu stres. Ya, kira-kira mungkin ada solusi bagaimana apa menghadapi ini, Pak? Ya. Sering sekali di berbagai kesempatan
saya menyampaikan pentingnya bagaimana kita melakukan literasi digital. Nah, jadi kalau ada informasi, baik itu di media sosial maupun di website atau yang lainnya, nah, kita harus melakukan yang namanya ya budaya literasi, membaca dulu, kemudian memahami, mengkaji, memfilter informasi yang sudah kita dapatkan, dan meng-cross check. Nah, apakah benar atau salah itu? Kadang sekarang banyak beredar informasi hoax di masyarakat, dan itu porsi hoax itu kalau di dalam kajian literatur di jurnal-jurnal itu hampir 80%. Jadi 20%-nya itu informasi yang mungkin real dan benar gitu. Jadi mungkin uh, kita harus pandai-pandai melakukan literasi digital itu, Mas. Memilah informasi mana yang bisa kita konsumsi dan informasi mana yang itu tidak kita konsumsi dan itu kita keep. Nah, kalau informasi yang benar, kita boleh men-share, menginformasikan kepada orang lain, tapi kalau informasinya itu tidak benar, hoax, dan itu meresahkan masyarakat, dan itu kadang juga membuat stres tersendiri bagi masyarakat maupun pembacanya, ya lebih baik kita keep saja sebenarnya. Oh ya, jadi tetap harus ada kemampuan untuk saring sebelum sharing juga ya terkait informasi-informasi yang masuk. Iya. Tapi memang benar ya Pak Luki, kalau saya sendiri itu kalau menerima pesan broadcast atau melihat posting itu ya judulnya itu menjadi yang penting ya. Kalau judulnya sudah wow begitu ya, kadang-kadang belum sampai dibaca sudah di-share duluan ini. Itu juga jadi masalah tersendiri juga. Oke. Pak Luki, mungkin di segmen akhir ini karena mungkin sebentar lagi juga akan menyiapkan menu buka puasa begitu, mungkin ada pesan-pesan untuk para netizen bagaimana mengelola pribadinya, mengelola dirinya supaya tidak stres tadi ya. Mungkin closing statement dari Pak Luki terkait dengan materi kita sore hari ini mungkin akan kita lanjutkan lagi di segmen-segmen yang lain tentunya dengan materi yang berbeda. Monggo Pak Luki bisa diberikan penguatan lagi pada teman-teman netizen terkait manajemen stres. Ya, terima kasih Mas Ari. Untuk closing statement pada kesempatan sore hari ini, mungkin kita perlu menyikapi suasana pandemi COVID-19 ini dengan kacamata yang positif, selalu mengedepankan yang namanya protokol kesehatan, kemudian himbauan dari pemerintah, tentunya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebenarnya banyak sekali aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Salah satunya tadi sudah menyampaikan bahwa sebenarnya di Ramadan kali ini kita ada semacam hikmah yang bisa kita dapatkan adalah membangun rekonsiliasi, hubungan, komunikasi, dan hubungan intrapersonal kepada keluarga kita. Nah, jadi kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, secara berjamaah di rumah dengan keluarga kita. Kalau kita ini menyikapinya secara positif, tentunya kita akan senang melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan, dan tentunya ketika kita senang dan kita ikhlas menjalankannya, nanti kita akan khusyuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Untuk tips menghadapi stres ya seperti contohnya kita perlu menyederhanakan pemikiran kita. Kadang kita tidak perlu ambil pusing, kita juga kadang perlu serius untuk menghadapi stresor yang kita hadapi. Bisa kalau kita memiliki beban atau semacam tugas-tugas yang mungkin di sini ada yang join siswa atau mahasiswi, ya kita bisa kerjakan satu persatu, tidak perlu kita selesaikan sekaligus dalam satu waktu, tapi satu persatu tugas yang diberikan oleh para pengajar kita selesaikan. Nah, kemudian kita juga bisa
belajar menentukan kebahagiaan dalam hal kecil gitu. Nah, jadi kita hal-hal yang biasanya kita abaikan, hal-hal rutinitas atau aktivitas yang sifatnya kecil, yang itu biasanya untuk orang lain itu bisa menumbuhkan kebahagiaan buat dirinya, tapi kadang kita tidak melihatnya uh, melalui kacamata kita. Nah, kita bisa melakukan hal-hal terkecil yang bisa membahagiakan diri kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar di rumah kita. Dan kita juga bisa semacam be mindful atau kita berpikir rasional dan kita mengelola emosi dengan baik gitu. Mengelola emosi dengan baik itu juga dalam rangka untuk memanajemen stres itu. Kemudian kita juga perlu melakukan sosialisasi terhadap apa namanya warga yang ada di sekitar rumah kita, teman-teman yang ada di sekitar rumah kita, walaupun kita ini physical distancing, tidak apa ya, tidak melulu kita itu harus di dalam rumah, tapi kita bertegur sapa dengan tetangga-tetangga kita, tetapi dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan. Kalau instruksi WHO itu ya jarak 1,5 sampai 3 meter ketika kita berbicara dengan orang lain. Dan terakhir mungkin kita harus banyak-banyak tebar senyum ketika bulan Ramadan. Tapi jangan senyum-senyum itu dikira orang stres. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih sekali Pak Luki Kurniawan dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang sudah bergabung di Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi edisi Ngabuburit sore hari ini. Semoga bermanfaat pada para netizen Instagram semuanya. Dan mohon izin nanti rekaman Instagram ini juga akan kami posting di YouTube dan linknya akan kita share ulang untuk semakin banyak orang lebih memahami tentang stres seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Luki, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga kita semuanya bisa mendekatkan diri pada Allah dan meraih ketakwaan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Pak Luki. Tadi terima kasih sekali. Sampai bertemu lagi. Kita physical distancing dulu. Mudah-mudahan corona segera berlalu dan kita bisa bersilaturahim kembali. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.